Bapak Alvin Lee, di undang-undang sudah diatur mengenai syarat-syarat jual beli tanah. Tapi dengan impres itu tidak boleh dilaksanakan kecuali bayar BPJS. Apa pandangan Bapak terhadap kebijakan publik seperti ini? Impres itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kekuatan hukumnya sangat lemah. Tapi kalau Menteri tidak mau proses jual beli tanah, itu yang berlaku. Ini juga, Inpres ini kan juga melaksanakan undang-undang tentang Cipta Kerja. Ya. Yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun diberi waktu 2 tahun. Ya. Nah, saya juga menyoroti kenapa menggunakannya Inpres, kenapa tidak menggunakan Perpres yang ada dalam hierarki peraturan. Apalah sebuah nama? Oh, beda. Peraturan presiden itu ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dan amanat dari Mahkamah Konstitusi adalah karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dibatalkan, pemerintah tidak boleh lagi menerbitkan peraturan turunannya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah apa tadi membatalkan apa? Memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak konstitusional. Jadi harus induknya aja sudah tidak boleh, apalagi anaknya begitu. Nah, makanya diakali dengan Inpres. Karena tidak boleh mengeluarkan Perpres, PP tidak boleh. Bahkan peraturan menteri pun tidak boleh. Jadi menurut Bapak, Inpres ini melanggar hukum? Inpres ini ya menyimpang, mengakali hukum. Melanggar hukum atau tidak? Ya saya menilai ini bertentangan dengan hukum. Melanggar hukum? Yes. Nah, saya juga melihat kenapa Inpres ini diterbitkan sekarang, tidak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, karena undang-undang tentang BPJS ini sudah sejak tahun 2011, 11 tahun yang lalu. Menurut Bapak kenapa? Ya maaf, saya melihatnya ini bukan hanya BPJS Kesehatan, ini terkait juga dengan BPJS Ketenagakerjaan yang CHT-nya harus sampai 56 tahun. Jadi semua ditunda, semakin duit masuk gitu. Supaya tidak keluar. Jadi coba lebih jelas. Jadi menurut analisa Bapak sebagai pengamat, apa motivasinya? Apakah untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin oleh pemerintah? Saya menilai pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya. Pemerintah berbisnis dengan rakyatnya? Ya, dengan mengedepankan pendekatan kekuasaan. Mewajibkan. Mengedepankan pendekatan kekuasaan. Ya. Bahwa yang tidak ikut kena sanksi. Tapi bagaimana yang sudah ikut? Dapat insentif apa? Kan seharusnya kedepankan insentifnya. Bagi yang sudah ikut mendapatkan insentif apa? Contoh Pak, saya misalnya yang kebetulan banyak duit. Kalau saya sakit, ya saya pasti akan lebih mewah lagi kamarnya. Dan itu nggak akan ditampung di kelas 1. Pertanyaannya, saya sudah bayar BPJS kelas 1 karena wajib. Tapi saya akhirnya memakai harus ke Singapura karena memang duit saya ada. Apakah itu melanggar hak saya? Saya harus membayar uang yang saya tidak perlukan. Nah, itulah dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 itu setiap orang berhak, kata-katanya adalah berhak atas jaminan sosial. Yang berkewajiban menyelenggarakan adalah pemerintah. Sekarang dibalik, setiap warga negara wajib dan negara justru yang berhak